Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nolvianus Kokado, pemberian dari orang tua, tapi lebih terkenalnya dipanggil Nano. Ada yang panggil saya Mas Nano, padahal saya bukan orang Jawa. Saya orang Poso, orang Sulawesi Tengah. Ya, tidak apa-apa. Bunda Bapak panggil saya Mas Nano. Ada yang tulis juga Nano, pakai K di belakang Nanok. Kasihan itu sama Kak Steph. Baik, saya belum menikah. Saya hamba Tuhan melayani di GPI Jalan Suci lokal Sidoarjo. Saya pernah di Timika tahun 2006 sampai tahun 2007 melayani di Papua. Jadi ada beberapa yang saya kenal di sini, mama-mama yang datang dari Papua. Baik, kita langsung saja ya. Tema kita adalah peranan wanita dalam pelayanan Hikanos. Hikanos ini sudah sering sekali kita dengar, dan sampai ada yang cucunya lahir dikasih nama Hikanos. Tahun kemarin pada waktu P3 di Lawang, ada yang kami panggil PT Hikanos. Karena cucunya lahir, kita berdoa supaya proses melahirkan itu lancar, karena memang keadaannya tidak baik, sehingga pada akhirnya diberilah nama cucunya itu Hikanos. Jadilah kita panggil beliau itu Tete Hikanos. Hikanos ini sedemikian menggelegar, sedemikian cepat penyebarannya itu sampai ke Indonesia Timur dari Lawang dan kemana-mana, dan semua orang itu langsung dengan sigap, dengan siap lantang bilang, salam satu roh, Hikanos, Yesus baik. Nah, Hikanos ini apa? Pertanyaannya, apakah hanya lantang di dalam moto atau slogan, jargon, ya? Ataukah betul-betul itu menjadi sebuah hayat kehidupan yang secara khusus kalau kita soroti lebih spesifik itu dalam peran wanita sebagai wanita-wanita GPI Jalan Suci. Nah, Hikanos ini seperti apa kaitannya? Kita akan lihat sama-sama. Berkaitan memang dengan apa yang Pak Pidarto itu sudah berikan, poin-poin yang ada 5 poin dalam penjelasan mengenai Hikanos ini. Tentunya kata Hikanos ini adalah sebagaimana sudah Papi sampaikan, itu bukan bahasanya kita. Ini bahasa Gerika atau bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru, diambil dari situ sehingga terjemahannya bisa bermacam-macam, bisa kelayakan, bisa cukup, bisa banyak, ya, artinya itu kesanggupan. Nah, kalau kita baca dari 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6, di situ menggunakan kata sanggup. Bukan kesanggupan kami, tetapi pekerjaan Allah, ya. Jadi pekerjaan Allah lah yang menyanggupkan Rasul Paulus, sehingga dia menyadari bahwa bukan karena kemampuan dirinya. Padahal kalau kita lihat siapa itu Rasul Paulus, bukankah dia punya modal untuk banggakan dirinya? Betul. Dia seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat, dia muridnya Gamaliel, dia adalah seorang yang melakukan hukum Taurat itu secara ketat. Orang Farisi itu pelaku yang melakukan hidupnya itu sesuai dengan Taurat sampai ke hal-hal yang detail, hal-hal yang sangat rinci. Itu orang Farisi. Tapi kan memang di dalam perjanjian baru itu orang Farisi itu selalu itu memang membanggakan kesalahan dirinya, sehingga orang Romawi itu saling mengejek. Orang-orang Farisi itu ada yang menyebutnya Farisi benjol. Kenapa? Mereka saking menjaga matanya untuk tetap kudus, mereka tidak berani untuk toleh kiri kanan. Mereka tidak berani, sehingga mereka sering menabrak. Benjol sininya. Itu biasanya tentara Romawi itu suka mengejek orang-orang Farisi itu, saking memang mereka menjaga matanya untuk mereka tetap kudus. Karena apa? Karena mereka ingin hidup sesuai dengan Taurat, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka melakukan itu secara ketat. Rasul Paulus itu salah satunya. Rasul Paulus pun adalah di antara sekian banyak daripada orang Farisi dan ahli Taurat, dia paling maju. Itu Paulus. Tapi ketika Tuhan jamah dia dalam perjumpaannya menuju ke Damsyik untuk menganiaya orang percaya, dia rebah, dia jatuh dalam perjalanannya itu, dan dia berjumpa dengan Sang Kristus yang dia aniaya itu. Tentunya kita tahu ceritanya, ya. Kita tahu semuanya itu. Nah, bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa itu bukan karena dia, tetapi karena
Sehingga kalau bapak kita, orang tua rohani kita itu kembali mengajak kita untuk pada marwah, kembali kepada marwah, itu maksudnya adalah untuk memang bagaimana kita mengandalkan kebergantungan kita itu kepada Roh Kudus, bukan pada fasilitas, sekalipun kita butuh fasilitas, bukan kepada orang pandai, sekalipun dibutuhkan orang pandai, betul? Bukan pada pengalaman, sekalipun pengalaman itu baik, bukan, itu baik, tetapi bukan itu kebergantungan kita. Satu-satunya tempat kita menggantungkan seluruh hidup dan pelayanan kita itu adalah kepada Tuhan, kepada Kristus. Sehingga seluruh apapun yang kita kerjakan kembali kemuliaannya kepada Kristus. Kan kalau yang lain-lain ya kembali juga, iya karena ada itu, iya karena ini dan begini. Ceritanya bisa panjang, ceritanya bisa bervariasi, sekalipun dengan dramatis kita menceritakannya, tetapi itu bukan Kristus, itu bukan Allah, itu bukan Roh Kudus, itu diri kita dengan segala kelengkapannya yang kita jumpai hari ini dalam seluruh hidup kita ketika kita berproses dalam hidup kita hari ini, betul? Ya, sehingga Bapak rohani mengajak kita itu betul-betul jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang kita pandang baik, yang kita pandang itu bagus, tapi sebenarnya bukan lagi pada Roh Kudus kebergantungan kita. Roh Kudus harus menjadi satu-satunya dasar daripada seluruh hikmat, bijaksana, kekuatan dan kemampuan kita. Apapun yang kita kerjakan harus mengalir dari sana, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Nah, saya berdiri di sini, saya bikin catatan sedikit, ya. Masih ada ya Dokter Anne ya? Atau sudah istirahat? Saya percaya Dokter Anne, beliau kan dokter gigi spesialis. Iya sakit, spesialis dokter gigi. Beliau mengambil spesialis dokter gigi bukan karena sakit gigi, betul? Saya kira bukan karena dia punya pengalaman sakit gigi sehingga dia ambil jadi spesialis penyakit dokter gigi. Atau misalnya ada orang yang ambil spesialis jantung, apakah dia dulu menderita sakit jantung? Ya enggak, tapi coba tanya, itu dia bisa jabarkan itu dengan luar biasa, bukan karena dia sudah pernah sakit jantung, betul? Nah sekarang kita bicara kerajaan sorga, kita bicara kerajaan Allah. Ada yang sudah pernah ke sorga? Diangkat etero? Belum toh? Rasul Paulus pernah dibawa ke sana. Satu-satunya yang berhak untuk bicara itu berarti Rasul Paulus. Karena apa? Bukan karena dia sudah pernah ke sana, tidak harus. Karena apa? Sekarang kita diberikan firman Allah, di mana Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya melalui firman Allah. Dan saya di sini bukan bersaksi, saya mengajarkan apa yang Alkitab katakan. Sebagaimana Papi juga mengangkat tema Hikados ini bersumber dari 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Jadi tidak ada orang yang boleh bicara kerajaan sorga kalau ternyata itu dia belum pernah ke sorga. Atau apakah kita akan memaksa seseorang itu karena dia mau ambil jurusan misalnya jadi dokter hewan, kamu harus jadi kambing dulu, begitu kan? Enggak kan? Kan karena dia mempelajari seluk-beluk semua ilmu yang berkaitan dengan hewan, harus jadi kambing dulu, harus jadi sapi dulu. Begitu. Bahwa kita mempunyai Alkitab yang menjadi sumber kebenaran, tempat kita berpijak untuk kita melakukan segala sesuatunya. Baik. Dari tema ini kan ada 5 poin, tetapi jangan lupakan kalimat di atasnya. Melalui kesengsaraan, kematian dan kebangkitannya, kita menerima kelayakan yang sempurna. Sebelum kita ke 5 poin ini, kita harus benar-benar paham ini. Harus betul-betul kita menghayati. Paham itu secara logis, paham itu secara knowledge, sebagai pengetahuan. Tapi tidak berhenti di situ. Dia harus masuk menjadi hayat. Betul-betul saya menghayati Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Saya kalau bicara soal salib Kristus, apalagi kalau bicara soal ketika kita melihat Kristus mengucapkan kalimat yang begitu agung, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab
nangis. Nah itu tuh Yesus tidak butuh dibelas kasihani. Dia tidak butuh tangisan kita hanya membelas kasihani dia. Yang dia mau itu kita menangisi diri kita kan. Makanya Yesus bilang apa? Tangisilah dirimu hai putri-putri Sion. Jangan tangisi diriku. Karena memang dia sudah tahu, memang dia akan menuju ke salib. Kesengsaraannya dan kematiannya di atas kayu salib itu harus dihayati. Karena apa? Hikanos itu tidak akan benar-benar kita hayati secara presisi, secara tepat dan akurat. Kalau itu keluar dari penghayatan kita akan salib, sengsara dan kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya. Dia harus betul-betul itu kita hayati di sana, sehingga seluruh ego, seluruh keakuan kita itu luntur. Seluruh ego kita, siapa saya ini, yang orang Poso ini, yang orang Poso itu juga keras, Bapak Ibu. Ya kita Indonesia Timur laksana ya, rata-rata yang mirip-mirip 11-12. Iya, 11-12 kan kalau ke Solo, Monggo, di sana ada orang Sidoarjo. Mereka itu halus. Kita di sana itu kalau bicara itu nggak pakai polesan, nggak ada toppingnya, langsung tatnya, nggak pakai cherry di atas, nggak pakai itu, langsung intinya. Bahwa saya ini juga itu merasa betul-betul itu dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan ketika menghayati akan kematian, penderitaan Kristus di atas kayu salib ini. Kita akan melihat diri saya akan melihat diri saya. Bahkan terakhir ini saya baru nonton The Last Supper. Baru kali itu saya pulang habis nonton itu saya nangis sampai di sekretariat itu masih nangis terus. Karena saya melihat diri saya itu sebagai orang yang gagal. Tapi saya diampuni. Saya orang yang tidak seperti yang dilihat orang. Saya melihat diri saya di dalam Kristus yang tidak ada apa-apanya, yang benar-benar itu banyak lemahnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Tetapi saya menerima kembali kesempatan untuk diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Nah, kelayakan ini harus betul-betul itu bersumber daripada penghayatan kita akan saling bersengsara, kematian dan kebangkitannya. Karena tanpa itu, ya pada akhirnya semua prestasi, bagaimana kita memanage diri kita. Ya ikut aja pengajarannya si Mario Teguh. Oh, Mario Teguh bagus nggak? Bagus. Dengarkan saja motivator-motivator itu. Bagaimana untuk melepaskan amarah supaya tidak meledak. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 2 detik, lepas. Mau memuncak lagi, tarik lagi, lepas. Itu tips apa? Apakah ada Kristus di situ? Itu hanya bagaimana kita memanage diri kita supaya saya tidak dibakar oleh emosi. Baik gak? Baik kan? Tapi apakah itu Kristus? Apakah itu Kristiani? Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Enggak. Karena semuanya harus kembali kepada salib Kristus. Kalau tidak ada salibnya, sebagus apapun pengorbanan kita, itu menjadi tidak berguna. Rasul Paulus bilang, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gunung yang berkumanan dan sana yang gemerincing, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Itu kata Rasul Paulus. Kenapa? Ya karena semuanya harus kepada Kristus. Sentralnya, pusatnya itu harus dari penghayatan akan Kristus. Bukan hanya soal keterampilan diri. Kalau keterampilan diri, mari kita belajar John Robert Power yang mengajarkan bagaimana manner dengan segala jenisnya itu, dengan segala macam aturan-aturan yang memang dia buat supaya memang bagaimana seseorang itu menata, bagaimana cara bicaranya, intonasinya, volumenya, itu ada aturannya. Karena pergi ke BCA lalu orang yang ngomong, ambilkan saya air, ada begitu? Tidak ada. Mereka ngomong itu setengah suara, kayak orang paduan suara itu loh, setengah suara, setengah suara, dinaikkan kan begitu? Tidak pernah. Silakan diambil permennya. Karena memang sudah begitu aturannya. Di rumah begitu? Enggak. Atau pergi kita ke Indomaret, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Begitu kan? Semuanya itu serba bagus. Tatanan kata-katanya
Rasul Paulus saja itu dia bilang, saya kasih tahu. Rasul Paulus saja itu tahun 55 sampai tahun 56 ketika dia tulis suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 9, dia bilang begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi dia bandingkan dirinya itu dengan para rasul. Karena aku adalah yang paling hina daripada semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Dia compare, dia bandingkan dirinya itu dengan para rasul. Itu tahun berapa? Tahun 55 sampai 56. Jadi perkiraan penulisan 1 Korintus pasal yang ke-15 ini itu ditulis tahun 55 sampai 56. Makin lama. Tahun 60 sampai 62 ya Masehi itu Rasul Paulus itu ngomong kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, Efesus 3:8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Tadi rasul, sekarang orang kudus. Ini kan perjalanan waktu. Makin ke sini dia membandingkan dirinya itu dengan orang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Makin turun kan? Kalau kita kan apakah seperti itu? Kita biasanya kan bandingkan diri kita itu dengan orang yang lebih di atas. Makin supaya kita ini makin dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa, kita bandingkan diri kita itu dengan orang hebat. Rasul Paulus tidak. Itu tahun 60 sampai 62. Tahun 64 sampai 66. Jadi semakin ke sini itu dia katakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia membandingkan dirinya sekarang dengan orang yang berdosa. Loh, makin turun kan? Makin turun. Tapi kita kan senangnya makin ke atas. Kalau ada menteri atau ada artis, kita mau foto, lalu cetak, taruh di ruang tamu. Tuh, pernah dia foto ketemu dengan seorang figur. Kenapa? Kita inginkan supaya, oh ya dia pernah ya, setidaknya taruh di Facebook. Makin mirip Kristus atau makin mirip yang sana, yang juga seperti itu, yang tanpa Kristus itu. Jadi sebenarnya dia boasting diri, dia naikkan dirinya itu, dia makin naikkan supaya apa? Mendapatkan pengakuan, mendapatkan penerimaan. Ada loh ibu-ibu itu tidak mau menyusui bayinya karena dia jaga penampilan. Oh nanti kalau saya menyusui nanti tidak bagus, tidak estetik lagi. Oh iya, dia tidak gunakan berasnya itu untuk menyusui. Padahal kan itu sebuah desain yang dari tangan kekal, dari Allah. Hanya demi penampilan. Ada yang nggak berani keluar kamar kalau dia belum dandan. Bukankah dunia ini penuh dengan tipu-tipu, dengan segala polesan? Zaman dulu katanya muka itu dirawat, sekarang diedit. Sekarang diedit, entah pakai kamera 360, entah pakai face apa itu. Hal ini begitu. Jadi tanding-tandingan. Saya kalau di Facebook, mohon maaf yang pernah friend sama saya itu di Facebook, itu saya unfriend kalau muncul langsung close up mukanya di situ. Ini cari apa? Saya langsung unfriend, serius. Karena
dia akan serang identitas kita. Dia akan serang. Oh, kalau kamu betul-betul tuh orang, misalnya orang Batak ya, coba tunjukkan Batak. Walah, Batak penakut, gitu aja, takut. Akan keluar Bataknya itu. Karena apa? Identitasnya disentuh. Begitu Yesus itu kan setelah dibaptis kan, Allah Bapa berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi. Langsung disambar oleh apa? Si iblis. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Dia mulai dengan kalimat yang memang Allah ucapkan. Karena apa? Kita tidak butuh lagi pengakuan dari mana-mana. No. Orang yang beres dalam soal identitasnya, kelayakannya dalam Kristus, ya, dia akan makin melihat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Makin habis dia, makin tersembunyi. Hikanos ini bukan barang biasa. Hikanos ini sesuatu yang sangat luar biasa, membawa kita itu makin mirip Kristus. Ini bukan sekedar slogan, ini bukan sekedar keren-kerenan. Oh, dibikinlah bahasa Yunani, ya kan? Nah, kita bersaing dengan yang sebelah. Nah, kalau mereka pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Yunani, kan jauh lebih otentik kan? Begitu. Bukan soal keren-kerennya, tetapi inti apa yang ada di dalamnya itu betul-betul mengajak kita supaya kita masuk di dalam sebuah penghayatan akan Kristus itu yang melembaga di dalam diri kita, yang benar-benar hadir secara nyata setiap hari. Begitu keluar dari ruangan sini, itu langsung kita diperhadapkan. Nggak tunggu itu nanti di tempat yang ya sudah teratur sedemikian rupa. Justru di tempat yang teratur itu di situ kelihatan sebenarnya diri kita. Betul. Kalau yang ditata semuanya kan semuanya apik kan, semuanya bagus kan, kan sudah paten kan. Ada bentrok nggak di situ? Tidak ada, akan sangat minimal. Sekalipun bisa saja tidak sempurna. Ada saja kekurangan, tapi itu sangat sedikit. Tapi ketika terjadi banyak hal tidak sesuai, nah sebenarnya Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Makinkah saya mengenal diri saya di hadapan Kristus? Atau saya makin mengenalkan diri saya di depan banyak orang? Padahal bukan begitu penghayatannya. Harusnya itu adalah bagaimana dia di hadapan Kristus tadi. Baik, ternyata Paulus itu makin kesini, pertama dengan rasul-rasul, turun dengan semua orang percaya, turun dengan semua orang berdosa. Dia bilang dia paling berdosa. Itu Paulus. Lah kita siapa? Kok merasa lebih baik? Kok kita merasa lebih suci, lebih saleh, lebih bagus semuanya? Tidak. Kita harus mengikuti jejak keteladanan yang begitu luar biasa. Baik. Kelima poin ini, itu kan nomor satu kelayakan yang sempurna. Yang kedua mengalami kepenuhannya. Yang ketiga pelayanan yang hidup. Yang keempat suratan Kristus yang transparan. Ya, dalam buku mandat ya, menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Mungkin biasanya orang menjabarkan itu dari 1 ke 5, tapi saya mau 5 ke 1. Saya maunya 5 ke 1. Itu namanya kalimat induktif. Kalimat induktif itu artinya itu dari tema apa namanya? Gini aja penjabaran. Kita bicara pohon dulu, baru kita lihat hutan. Bukan bicara hutan baru lihat pohon, ngerti ya? Nah, ini lebih mudah kan? Kita bicara dulu pohon-pohon. Begitu kita mundur, ternyata itu sebuah hutan besar. Kan saya cuma lihat itu ada pinus, ada pohon gaharu dan lain sebagainya. Ya pohon-pohon yang kita tahu. Tapi ketika kita makin mundur, kita akan melihat Hikanos itu ternyata seperti apa. Nah, di poin 5 dikatakan itu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru. Jadi kalau yang namanya pelayan perjanjian baru, kontrasnya itu apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama isinya apa?
Saya dikasih kode, takutnya saya kelamaan bicara. Kontrasnya perjanjian baru berarti perjanjian lama. Nanti perjanjian lama ada apa? Hukum. Ada hukum Taurat, betul? Hukum Taurat itu baik nggak? Baik. Kita perlu mengatakan itu dia baik, kudus, mulia. Itu hukum Taurat itu. Tapi kenapa di sini dikontraskan? Hukum itu menyatakan mana yang salah. Hukum itu dia kasih tahu, oh kamu salah, karena itu hukumnya sudah begini. Begitu sudah tidak sesuai hukum, ya sudah langsung ketahuan bahwa itu salah, itu keliru karena tidak sesuai dengan aturannya, kan begitu. Itu hukum. Tapi kenapa di sini itu dikontraskan dengan perjanjian baru, pelayan-pelayan perjanjian baru? Karena apa? Pelayan-pelayan perjanjian baru itu total berbeda. Karena di perjanjian lama dia hanya menyatakan kesalahan, tapi tidak memberikan kemampuan keluar dari kesalahan. Dia hanya ngasih tahu, ini loh kamu salah. Sudah selesai, titik. Gimana kamu bagusnya, gimana kamu baiknya, ya urusan kamu. Ya berusahalah semampumu, berusahalah dengan sekuatmu. Bagaimana kalau dia lahir dari keluarga yang tidak baik? Orang tuanya maki habis dia, otomatis anaknya kira-kira bicaranya halus. Enggak, dia akan ikut orang tuanya. Lingkungannya dia tidak dapat sekolah yang bagus. Kira-kira anak ini tumbuh dengan karakter yang baik? Jangan berharap. Nah, sementara ada anak lahir dari mama papanya itu cinta Tuhan, melayani. Sekolahnya sekolah Kristen yang bagus. Sekolah minggunya juga bagus. Fasilitasnya bagus, dia dijaga oleh babysitter juga yang juga punya pengalaman rohani yang bagus. Tumbuh bagus nggak anak ini? Terus kalau mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, saya yang dari keluarga yang tidak bagus tadi itu, kira-kira dia akan komplain nggak sama Tuhan? Tuhan aku nggak minta loh, saya dilahirkan dari keluarga semacam ini. Sementara yang sana itu kok bagus ya hidupnya? Ya gampang sekali untuk berkata-kata yang baik. Karena apa? Kita ini itu selalu dipengaruhi yang namanya itu unsur herediter. Unsur herediter itu adalah unsur yang mempengaruhi kita serap. Itu dari dimana saya lahir, keluarga seperti apa yang mendidik saya, pendidikan semacam apa yang saya kecap, pergaulan seperti apa yang saya hidupi. Itu akan mempengaruhi, menginput kita, sehingga kita akan cenderung seperti yang mempengaruhi kita. Itu pasti akan seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu bisa dipilih? Enggak. Sehingga gimana dong caranya untuk keluar dari keadaan itu? Gimana? Kembali pada penghayatan akan Kristus. Nah, karena ini bicara soal perjanjian yang lama, itu dikontraskan dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru ada Roh Allah. Bukan kesanggupan kami, tapi apa? Kesanggupan yang dari Dia. Dia yang memampukan bahwa seluruh pekerjaan ini bukan kami, bukan saya, tetapi Kristus, tetapi Tuhan, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam saya, sehingga semua orang, entahkah dia dari keluarga baik-baik, entahkah dia dari keluarga yang tidak baik, dua-duanya harus kembali kepada Kristus. Yang dari keluarga baik sekalipun, begitu dia berhadapan dengan Kristus, dia akan menyadari betapa rusaknya dia. Tidak ada orang baik, tidak ada. Kalau kita bilang ada orang baik, berarti Alkitab bohong. Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, semua telah menyeleweng. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang benar. Itu kata Alkitab. Lalu kenapa kita merasa baik? Jadi kita harus melihat diri kita dulu. Karena Ikarus ini pada akhirnya ketika kita nyanyi, hanya Yesus yang layak. Ya karena memang menyadari betapa rusaknya saya. Nah kalau di sini masih dengan merasa baik, lalu hanya Yesus yang layak, itu penghayatannya gimana? Bisa. Ya paling-paling nangis yang dibuat. Ya paling-paling nangisnya itu hanya nangis yang ya hanya dipompa-pompa emosinya, diulang-ulang, ya lama-lama ya nangis. Harus penghayatannya menyadari, dia melihat dirinya di dalam Kristus, betapa dia itu sebenarnya harus sadar. Bapak Ibu, hukum itu seperti CCTV. Tahu kan ya CCTV? Jadi alat pemantau.
kamera pemantau. Nah, CCTV itu dia lihat, dia rekam itu apa saja yang ada di depannya dia. Itu CCTV. Saya tanya, CCTV itu punya belas kasih? Ada belas kasihnya? Ya dia akan katakan apa adanya. Pelayanan Hikanos bukan mengatakan kamu salah, nggak ada belas kasih. Itu CCTV namanya, kebenaran CCTV. Kebenaran Allah CCTV. Kebenaran Allah CCTV itu benar menunjukkan fakta, betul faktanya, betul keadaannya, betul yang direkam itu tidak ada rekayasa, betul. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengandung kasih di situ? Itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika Yesus disodorkan dengan perempuan yang kedapatan bersinar menurut hukum Musa. Betul? Ya, kan itu yang mereka ucapkan. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu. Tapi Yesus apakah kompromi dengan dosanya? Enggak. Bukan Yesus kompromi dengan dosanya, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Yesus tidak menutup kesempatan untuk siapapun untuk datang dan bertobat di hadapannya. Pelayan perjanjian baru adalah pelayan yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk datang dipulihkan di hadapan Kristus. Betapapun benarnya seluruh observasi kita kepada si A misalnya yang salah misalnya, kita betul-betul informan yang betul-betul jeli, mungkin kalah dengan Mossad. Seluruh data mengenai orang itu kita pegang semua. Kartu dia ada di saya semua. Pertanyaannya, apakah kita hanya melakukan itu tanpa ada belas kasih? Itu perjanjian lama. Betul? Karena Taurat itu seperti itu. Taurat itu hanya menyatakan akan kesalahan. Dia tidak memberikan kesempatan untuk orang itu dipulihkan. Yang kedua, poinnya bahwa pelayan perjanjian baru itu sudah ada roh Allah. Perjanjian lama itu dia tertulis di dalam batu, loh batu. Tetapi kenapa Yeskiel itu mengatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis di dalam hati? Di dalam hati. Pernah lihat hatinya babi? Iya, atau sapi? Iya kan? Keras atau lembek? Iya, orang Jawa bilang kayak butir, kayak jelly. Iya kan? Iya, dia sudah luwes, dia sudah lentur. Berbeda dengan batu. Perjanjian lama itu seperti batu, sedangkan di perjanjian baru dia sudah lentur. Kenapa dia lentur? Karena roh Allah sudah bekerja. Ketika Alkitab berkata, aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru, dan aku akan memberikan hati yang taat. Jangan dibolak-balik urutannya ya. Bukan taat dulu baru Tuhan lembutkan. Bukan. Jangan dibolak-balik. Tapi hatinya baru, rohnya baru hati yang taat. Jadi ketaatan itu buah dari hati yang sudah dilembutkan, rohnya sudah baru. Itu sebabnya ketika kita membawa diri kita itu di hadapan Kristus, itu akan pada akhirnya diri kita ini adalah orang-orang yang memang yang gak ada apa-apanya selain memang hancur oleh karena kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Betapa saya ini bukan siapa-siapa. Persembahan yang Tuhan cari adalah hati yang remuk. Itu Tuhan berkenan. Hati yang hancur, hati yang betul-betul merasa tidak ada apa-apanya, itu selalu Tuhan cari. Saya pernah dengar di radio itu di sebuah tanya jawab ya, ada seorang dokter bertanya kepada salah satu narasumber yang ada di radio itu, sudah cukup lama. Dia bilang begini, dia juga Chinese. Dia bilang begini, saya ini lahir dari orang tua yang dagang, kerjanya dari Pasuruan. Dia telepon itu, radionya itu di Surabaya. Saya dengarkan, saya ikuti percakapan mereka via telepon waktu itu. Dia bilang begini, orang tua saya ini kerjanya dagang.
orang tua saya itu dagang itu jujur. Jadi harga, timbangan, dan lain-lain itu mereka berusaha untuk benar-benar itu tidak satupun mereka itu berlaku tidak jujur gitu ya terhadap siapa saja yang datang beli. Lalu kemudian dia disekolahkan, lalu kemudian itu dia jadi dokter, dia juga jadi dokter baik-baik. Pelayanannya, pekerjaannya di profesi itu dia lakukan semuanya itu dengan motivasi itu untuk menolong, begitu. Dia merasa dirinya itu tidak rusak, maksudnya dia tidak merasa seperti orang lain begitu, karena orang tuanya baik, dia sendiri juga ya baik, tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam. Kehidupannya ya pulang ya langsung di rumah juga itu dia memperhatikan akan seluruh anggota keluarga di sini. Lalu dia bilang begini, apakah perlu Yesus mati itu buat saya? Apakah Yesus itu perlu mati buat saya? Kenapa? Dia bertanya begitu. Karena apa? Dia merasa baik. Dia merasa cukup baik. Bukankah kitab Yesaya itu mengatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor? Kesalehan itu seperti kain kotor. Itu sebabnya ketika kita berkata bahwa saya ini adalah orang yang tidak layak, itu harus berangkat dari titik itu. Kalau kita mau dilayakkan, dia harus selalu mengatakan dirinya itu adalah orang yang tidak layak. Petrus ya, kita tahu ya, ketika dia disuruh oleh Tuhan lemparkan apa aja jalan ke sebelah ini kiri ya, sebelah kanan. Lalu begitu mereka menarik akan sejumlah besar ikan yang mereka tangkap setelah semalam-malaman mereka gak dapat, lalu mereka itu menyaksikan betapa kuasa Tuhan itu bekerja sehingga mereka punya tangkapan yang begitu banyak. Setelah dia mengalami itu, apa yang dia katakan? Menjauhlah engkau daripadaku. Kenapa? Dia merasa tidak layak. Tapi orang begini yang Tuhan cari. Yang begini yang Tuhan cari. Ketika Yesaya itu ya, dia melihat sebuah penglihatan ketika mati Raja Uzia, itu jubah-jubahnya itu sampai ke bait Allah. Lalu kemudian itu ada malaikat lalu mengambil perbaraan, dia sepitkan dan dia taruh di bibirnya. Lalu kemudian itu dia bilang apa? Kalimat yang terucap dari Yesaya. Sesungguhnya aku adalah seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia menyadari akan kenajisannya sebelum dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dia menyadari dulu bahwa dia itu adalah seorang yang najis. Orang yang layak itu justru dia merasa tidak layak. Orang yang sombong itu yang mengatakan dirinya itu rendah hati. Orang kalau masih menyadari, aduh sombong ya saya, itu wujud daripada sebenarnya dia rendah hati. Jangan merasa sudah rendah hati, bilang, tapi jangan cuma di mulut. Betul-betul memang, ya ternyata saya masih banyak hal ya yang harus ditinggalkan dalam kehidupan saya, yang harus dilepaskan daripada kehidupan saya. Karena apa? Kalau itu pada akhirnya itu makin menggelontor seperti kita taruh pakaian itu kita rendam dengan rimso, kan tinggal gocek sedikit, kita keluar itu. Karena apa? Dia sudah menghadapkan dirinya dengan Tuhan itu sendiri, bukan menghadapkan dengan orang lain. Kalau dengan orang dia akan mencap dirinya itu sebagai lebih baik dari orang lain. Begitu. Jadi kelayakan itu harus dimulai dulu bahwa dia merasa tidak layak, bukan karena dia merasa baik. Justru orang-orang yang merasa tidak layak, dan Tuhan cari sikap hati yang demikian. Khotbah Tuhan Yesus pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Orang yang miskin merasa tidak memadai, merasa dia berkabung atas dirinya sendiri. Itu yang Tuhan cari. Jadi Ikanos ini ketika kita bicara menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, dia sudah keluar dari cara hidup dengan kebenaran ala CCTV. Hanya bilang ini salah, itu benar, ini salah, itu benar. Sudah hanya dua itu area hidupnya. Tidak pernah ada area yang lain. Hidupnya itu hanya hitam putih. Kalau nggak putih ya hitam, kalau nggak hitam ya putih. Padahal kan warna banyak. Ini tema
Jadi warna itu banyak. Jadi kita memiliki kesempatan diperkaya oleh Tuhan untuk melihat dimensi hidup jauh lebih kaya. Ketika Tuhan mengizinkan kita itu apa? Masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Jadi seseorang itu akan pada akhirnya itu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru karena dia sudah keluar, dia sudah meninggalkan akan cara hidup yang hanya berkutat pada hukum dan hukum. Bagaimana kita menjadi pelayan perjanjian baru? Tentunya kita harus menunjukkan kita itu adalah suratan Kristus yang terbuka. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang, tidak boleh disembunyikan, tapi tidak juga dengan motif seperti Farisi. Lalu kemudian kita memfarisikan Farisi, berarti kita farisinya Farisi. Sama saja, self-righteous itu orang yang merasa selalu dirinya benar itu selalu membanding-bandingkan dirinya yang jelek. Kan banyak yang seperti itu. Kira-kira dia akan makin mirip Kristus? Enggak, dia makin mirip Syahrini. Dia enggak mirip Kristus. Dia hanya poles sana. Oh, 35 menit. Aduh, maaf. Baru makanya saya bilang tadi tidak cukup waktu saya. Iya. Oke, suratan Kristus. Kalau dia dibaca, dinilai oleh banyak orang dan itu menjadi berkat, manis, sedap, dirasakan oleh orang karena terbuka. Ya, kalau transparan memang ya seperti akuarium ya. Akuariumnya kita cuma lihat saja bagus. Tapi kalau terbuka, kalau bahasa Alkitab kan terbuka, dia suratan Kristus yang terbuka. Itu betul kita bisa buka, kita sentuh. Betul-betul memang ada interaksi sentuhan fisik. Betul-betul seorang Kristen, seorang wanita yang benar-benar itu dirinya itu dirasakan, dialami. Suratan Kristus lalu kemudian pelayanannya adalah pelayanan yang hidup. Harus dibedakan dengan pelayanan yang mati. Pelayanannya itu mati karena apa? Dia tidak mengalami kepenuhan Kristus. Kristus makin bertambah-tambah, aku makin berkurang. Kristus bertambah-tambah, saya juga. Kan begitu. Kristus bertambah-tambah, iya, tapi saya juga dong. Maunya dia juga bertambah-tambah. Enggak, kamu harus makin berkurang-kurang. Dan segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang kebetulan. Kita percaya, Roma dalam ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti tidak ada satupun seinci daripada hidup kita itu di mana Tuhan tidak bekerja. Nah, paling banyak hidup kita di mana? Di keluarga, di pekerjaan, di sosial. Di situ pasti ada proses itu. Dan itu sarana, instrumen yang Tuhan pakai itu untuk menguduskan kita. Supaya kepenuhan Kristus itu kita alami. Kepenuhan Kristus itu makin betul-betul hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita harus lincah untuk itu. Ada orang itu lelet sekali melihat perkara itu, untuk melihat siapa dirinya dalam peristiwa itu. Dia tidak bisa melihat itu. Bahkan dia katarak. Apa ini dia tidak lihat. Harus itu kan dia lincah. Aduh, ternyata keadaan ini membuka topeng dalam diri saya. Itu harusnya begitu. Ya selama ini terlalu banyak olesannya, terlalu banyak hal-hal yang sudah didesain dengan menurut cara-cara yang diminati, yang disukai oleh banyak orang. Harusnya seseorang itu ketika mengalami sesuatu sekecil apapun itu makin melihat dirinya. Melihat dirinya. Oke, saya percepat saja. Kepenuhan Kristus ini kalau dia makin bertambah-tambah, otomatis dia akan benar-benar menyadari betapa kelayakannya itu betul-betul dia puas hanya dengan apa yang Tuhan bilang. Tuhan katakan cukup bagiku. Kenapa Rasul Paulus bilang itu? Segala sesuatu yang dulu ya merupakan kemuliaan bagi dia sekarang dianggap sampah. Bapak Ibu kalau lihat bahasa aslinya itu kata sampah itu sebenarnya bukan sampah. Sampahnya kita sekarang kan bersih ya. Sampah plastik, tisu dan lain-lain kan bersih ya. Tidak jijik kita pegangnya kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau lihat bahasa aslinya itu sebenarnya kotoran. Sebenarnya itu kemuliaan yang dulu, kemuliaan yang lama itu. Sekarang oleh karena Kristus, dia melihat itu sebagai sesuatu yang hina. Dia menghina yang dianggap dunia ini kemuliaan. Karena apa? Dia sudah melihat dirinya di dalam Kristus Yesus. Kalau ini terus kita lihat, harus lincah. Wanita GP Jalan Suci melihat dirinya ketika dia dengan suaminya.
Kebanyakan ibu-ibu ini jauh lebih bertalenta daripada suaminya. Kalau lihat Amsal 31 itu laki-laki yang ada di Amsal 31 itu lelet itu. Loh iya, kan yang dimunculkan kan si perempuannya yang begitu luar biasa dengan segala macam. Dia mendatangkan saudagar-saudagar, dia berpakaian lena, dia sudah punya bisnis, tapi pada saat yang sama dia tetap dandan. Ya, dasteran terus, bombar. Iya, katanya siapa itu begitu dicuci dasternya keluar bumbu RW semua. Betul-betul dia mendandani dirinya, dia berpakaian lenan, dia dandan. Sehingga suaminya itu dikenal di pintu gerbang. Karena apa? Dia penopang, dia berada di belakang, bukan dia pemimpin. Itu bahwa di dalam Alkitab rule atau aturan yang Tuhan sudah bilang itu laki-laki adalah kepala. Tidak ada catatannya dalam Alkitab itu perempuan kepala. Sehebat apapun itu, apalagi kalau punya apa namanya, titelnya itu lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, talentanya cekatan, yang ini lelet, disuruh ke depan saja ke Indomaret, lamanya luar biasa, tidak nyambung lagi. Ya, emosi kayak di sini, emosi. Tapi disitulah sebenarnya hidup Kristus itu akan nampak. Apakah kita makin berguna-guna dan memposisikan dirinya sebagai seorang penolong. Karena dibatasi saya tidak bisa menjabarkan apa yang saya tulis dengan cukupannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Kita berdoa. Tuhan, kami memperkarakan diri kami di hadapan. Kami mau melihat diri kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Memang hanya Engkau yang layak. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Kami sering bangga dengan diri kami, padahal kami adalah orang-orang yang hanya mendapatkan belas kasih. Kami hanyalah orang-orang yang setiap hari diberi lagi kesempatan, setiap hari dikasih lagi kesempatan untuk mengubah diri kami dengan menggantungkan seluruh kekuatan kemampuan kami pada pekerjaan Roh. Roh Kudus, Engkau bekerja kepada setiap ibu-ibu yang telah mencurahkan waktu, tenaga, uang, tenaga mereka Tuhan untuk acara ini Tuhan. Mereka kembali menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diubahkan melalui Ikanos ini. Kami terima kekuatan-Mu, kami terima kemampuan-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima keubahan dari Engkau, menyegarkan kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan.